Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samsia. Saya selaku mahasiswi Manajemen Pendidikan Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Darun Najah dengan tugas mata kuliah Ulumul Hadis, dosen pengampu Ustadz M. Irfanuddin Kurniawan MAG, dengan judul Katsirul Hadis, banyaknya cerita hadis Abu Hurairah. Banyaknya cerita hadis Abu Hurairah. Di sini, Ibnu Qutaibah menanggapi sistem dalam bukunya Pemikiran dari Berbagai Hadis, dan beliau mencantumkan beberapa pendapat daripada Abdul Al-Husain Syarafal-Din, mana ia banyak menghitamkan halaman bukunya Abu Hurairah. Bahwasanya Ibnu Qutaibah menjelaskan bahwa Abu Hurairah lebih dari diriwayatkan oleh para sahabatnya, dan itu termasuk dalam urusan negara. Intinya dari perkataan mereka adalah bahwa Abu Hurairah menunda pertaubatannya ke Islam, dan itu diriwayatkan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta dengan hadis-hadis baru-baru ini yang lebih sering dinarasikan oleh 4 khalifah dan sahabat lainnya. Apa yang dikatakan Abdul Husain tentang Abu Hurairah? Di sini Abdul Husain menjelaskan atau menyebutkan 3 hal tentang Abu Hurairah. Pertama, Abu Hurairah dan keterlambatannya dalam Islam dan cintanya padanya dan wali amanatnya, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Abu Hurairah punya alasan tersendiri mengapa beliau keterlambatannya dalam Islam. Yang kedua yaitu jadi yang membutuhkan akhlak, kemudian melihat empat khalifah dan para pendahulu mereka, dan juga kompetisi mereka, juga kehadiran ketentuan mereka. Maksudnya bahwa Abu Hurairah sendiri menghargai para sahabat-sahabat Rasulullah. Maka dari itu Abu Hurairah memberikan kesempatan bagi para sahabat-sahabat Rasulullah untuk senantiasa meriwayatkan hadis-hadis Rasulullah. Yang nomor 3, baik ketika di 52 tahun dan 53 tahun, Abu Hurairah tetap melayani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan dalam persiapan bangsa dan juga kemenangan bangsa Islam. Jadi Abu Hurairah tetap selalu mendampingi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, meskipun ia belum mulai melakukan periwayatan. Di sini ada Kastalani dan Syekh Zakaria Al-Ansari. Kita berbicara bahwa Abdullah bin Amr Cotton Mesir memiliki kota Abu Hurairah yang mendiami kota tujuan Muslim, dan dengan ini ia melihat kata-kata Abu Hurairah yang secara eksplisit bertolak dari interpretasi dan permintaan maaf dari sekelilingnya. Bahwasanya Abdullah bin Amr Cotton Mesir memiliki kota Abu Hurairah yang mendiami kota tujuan Muslim. Dengan ini bahwa mereka melihat kata-kata Abu Hurairah yang secara eksplisit bertolak dari interpretasi dan permintaan maaf di sekelilingnya. Abad ke-20, apakah yang mengejutkan tentang Abu Hurairah? Pada abad ke-20 ini, yang mengejutkan tentang Abu Hurairah adalah bahwa kekuatan ingatan Abu Hurairah adalah untuk mengumpulkan 1379 hadis untuk agama Islam, dan semua ini ia bawa pesan ini dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam waktu 3 tahun. Masya Allah. Selanjutnya di sini ada peristiwa penting. Peristiwa penting ini terjadi pada masa Rasulullah. Yang pertama, sosial, politik, dan kehormatan terjadi. Semuanya ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada tahun ke-7 dan seterusnya, cerita Rasul tersebar di cakrawala, dan suku-suku dari semua sisi semenanjung Arab
salah satu yang menemani sang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beserta ia pun melihat dengan matanya sendiri. Alasan penting bahwa Abu Hurairah menunjukkan bahwa Abdullah bin Amr lebih banyak mengambil hadis daripada Abu Hurairah karena ia menulis dan Abu Hurairah tidak menulis. Karena alasan yang paling penting, pertama, bahwa Abdullah bin Amr terlibat dalam ibadah, lebih dari sekadar terlibat dalam pendidikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, tempat tinggalnya adalah setelah Pahwal Am-Masar di Mesir dan Thaif. Dan sedangkan tempat tinggal Abu Hurairah tinggal di sebuah kota, dan kota ini merupakan cikal bakal dari sebuah fatwa dan juga modernisasi sampai beliau meninggal. Dan para siswa Mur menyebut kota ini sebagai desersi dari utusan dan ibu kota Islam yang bernama Aknar, yang berarti negara-negara Islam lainnya. Dan itulah semua adalah banyaknya cerita dari hadis Abu Hurairah. Mungkin cukup sekian dan syukron. Mudah-mudahan ada manfaatnya, terutama bagi diri saya sendiri dan orang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.